Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Terima kasih kepada Ustaz Otman Rumai yang telah memimpin bacaan sholawat dengan irama yang begitu syahdu, dan mudah-mudahan harapannya adalah ketika yaumil mahsyar baginda Nabi akan mengingat kita dan mengenal kita, dan kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ibu-ibu yang saat ini ada yang masih di bawah atau di luar, sebagian yang baru saja tiba, bisa langsung menempati di lantai 2, bisa langsung menempati di lantai 3 di atas untuk mengikuti kajian pada malam ini. Baik hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kajian dari guru kita Abu Mudi yang telah hadir bersama pada malam ini. Dan insyaallah nanti kami akan mengadakan acara tanya jawab, dan kami sudah merangkum, tadi sudah diberikan nomor yang akan bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, dan sudah cukup banyak yang sudah ada pada kami saat ini. Mungkin nanti akan kami sortir. Mohon maaf jika di akhir kajian ini tidak semuanya bisa terjawab pada malam ini. Dan mungkin secara personal mungkin juga nanti akan kami buka tanya jawab, mungkin hanya 1 sampai 3 orang saja. Nah, yang lainnya, namun semua itu akan sangat bergantung kepada waktu yang tersedia di tempat kita pada malam ini. Baik hadirin yang berbahagia, sama-sama kita akan simak dan dengarkan bersama kajian dari guru kita Abu Mudi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, sama-sama kita mengaji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izinnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka merayakan Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta pengajian yang diselenggarakan oleh pengurus Majelis Pengajian dan Zikir Dafi Jakarta Raya. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh para hal dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati dan muliakan. Mukarramun, para ulama, para ustaz, para kiai yang berhadir, pengurus DKM Masjid Baitur Rahman dan seluruh jajarannya,
unsur pemerintahan di wilayah Masjidan Baitur Rahman, para pengurus daripada organisasi Majelis Zikir dan Pengajian Astafi Jakarta Raya, seluruh para tokoh masyarakat yang telah diberikan kehormatan oleh ketua daripada Astafi yang kemungkinan saya tidak bisa menyebut satu-satu, dan yang kita muliakan seluruh para hadirin dan hadirat peminat daripada pengajian Astafi ini. Saya dalam keadaan kurang sehat. Demi silaturahmi dan demi Astafi, saya insyaallah telah hadir di hadapan bapak-bapak sekalian untuk kita mengisikan pengajian malam ini. Saya ingin tampil beda dengan ceramah yang lain. Biasanya kalau penceramah yang lain, beliau yang menyampaikan wasiat kepada kita mendengarkan. Saya ingin sekali mendengarkan wasiat dari bapak-bapak sekalian untuk menambah ilmu kepada saya melalui pertanyaan. Kalau berdiri berpidato satu orang nggak cukup waktunya. Kalau saya berwasiat nanti kita buka pertanyaan, mungkin waktunya tidak mengizinkan untuk pertanyaan dan untuk dijawab, karena menurut urgensi pertanyaan sudah ada yang masuk. Saya persilakan untuk dibaca dan insya Allah saya akan menjawab. Tetapi ada satu janji, apabila saya tidak bisa menjawab, kita ngundang aja, dan jangan kopi saja tentang persoalan agama pun, kiainya bisa mengundang juga. Insya Allah kesempatan yang akan kita jawab ataupun melalui workshop. Demikian. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa sebelum acara ini dimulai, kami tadi sudah menginformasikan nomor WA yang bisa disampaikan beberapa pertanyaan yang akan kita minta mohon kepada Abu untuk dijawab pada malam ini. Walaupun tetap nanti kita buka 1 atau sampai 3 orang mungkin, ya coba nanti kita batasi ya. Baik, yang pertama langsung saja, ini dari Bu Aan. Assalamualaikum Abu, semoga Allah selalu dalam dirahmati Allah. Saya Ibu Aan dari Bogor, izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi para suami yang melafazkan kata cerai atau talak? Talak 3 dalam keadaan marah. Jadi suami yang melafazkan talak 3 dalam keadaan marah. Pertanyaannya, apakah jatuh talaknya atau tidak? Karena saya ada kebimbangan dengan jawaban yang berbeda-beda. Saya lihat di sosial media ada ustaz juga yang menyatakan bahwa menjatuhkan talak dalam keadaan marah tidaklah jatuh talaknya. Mohon penjelasan dari Abu.
bagaimana yang sebenarnya. Terima kasih. Ini yang pertama. Mungkin satu-satu aja Bu, apa kita lanjutkan? Langsung tiga ya. Baik, yang kedua ini dari saya Amir dari Condet. Ingin bertanya kepada Abu, apa yang kami muliakan, bagaimana hukumnya ijab kabul dalam pernikahan yang sebenarnya maharnya utang tapi diucapkan tunai? Utang tunai karena malu dengan tamu undangan yang mendengar kalau diucapkan utang. Apakah sah ijab kabul yang saya lakukan? Mohon penjelasan Abu. Terima kasih. Ini orang meramah malam ini. Jadi, jelas pertanyaan. Nah, kemudian yang ketiga, Abu saya mau bertanya dari hamba Allah, bagaimana seharusnya berbakti pada suami yang suami tersebut pilih kasih dalam berbuat kebaikan terhadap orang tuanya dengan mertuanya, maksudnya dengan orang tua dia. Ya. Berdosakah saya mengambil uang suami tanpa seizinnya untuk saya berikan kepada orang tua saya yang lagi butuh? Karena kalau saya minta pasti banyak alasannya, ujung-ujungnya tidak dikasih juga. Oh, itu macam uang. Dan berdosakah saya sebagai istri yang ingin menuntut cerai dari suami yang seperti ini karena sudah tidak tahan diperlakukan tidak adil? Mohon jawaban Abu. Ini sudah 3 Abu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan mungkin kalau Abu tadi sudah berkenan untuk kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bagi yang ingin bertanya mohon persiapkan pertanyaannya untuk nanti diajukan. Menyohanang itu hidupnya debu-debu betul. Silakan kamu menyanyikan ini. Terima kasih. Suami melafazkan lafaz talak dalam keadaan marah yang bisa tidak normal pikiran. Karena kalau marah memang ujungnya mengucapkan kata-kata cerah. Kalau enggak marah masa cerah. Jadi main-main kembali baru anak jatuh tadi bengeng yang anali normal pikiran. Kalau bahasa Aceh bungo bengeng atau tingkat bungo lafaz tadi nyanyi jatuh karena mau yang bengeng karena anak layanan daripada istri kurang bagus layanan, tetap suami marah. Dan kadang-kadang dia mengucapkan lafaz cerah, tapi dia masih normal. Nonton cupit, nonton sakit. Kalau dicupit sakit kan, itu tandanya normal, jatuh apa? Jadi bermalakan orang yang namanya kita manusia setelah kita lapakkan kata-kata talak kepada istri nyesal habis. Carilah jalan untuk talaknya, jangan sampai jatuh saya marah. Itu susah orang yang menjadi qadhi. Nyatanya tu posisi qadhi laginya terus laporan suami belum cerai urinang tapi dalam kondisi marah susah untuk diputuskan hukum. Karena di sana kejadian kan tadi enggak ada di situ, terus jadilah saksi dan sebagainya. Apakah marah sudah tingkat yang tinggi sehingga dia tidak normal, tidak bisa berpikir apakah talak itu boleh dijatuhkan ataupun tidak. Abu
boleh Irena jawab benih yang anali normal pikiran mengucapkan lafaz talak tidak jatuh. Hukum ijab kabul mahar secara berutang tapi dilafazkan tunai. Mahar bukan rukun nikah. Rukun nikah suami, calon suami, calon istri, wali, ijab kabul. Mahar boleh tidak disebutkan dalam akad nikah, akan tetapi saat kita mengambil manfaat daripada istri, istri boleh minta bayar. Impun hal tersebut dilami dalam akad nikah boleh. Tapi saat ditanya kata pakai original, bukan dalam kitab tamakku, kita bersenang, kita bersekat dengan istri, istri boleh minta bayar. Di penjara udah, you maklum. Jadi bayar wajib. Menyebut kata-kata untuk mas kawin dalam akad nikah tidak wajib. Kemudian disebut tetapi tidak seperti sebenarnya mas kawin berutang, tapi disebut tunai. Ini pun tidak mengapa, karena yang ditulis dalam kitab fikih mas kawinnya terlampau murah. Ada kesepakatan antara pihak suami, calon suami dan calon istri dan wali untuk menyebut yang mahal. Mas kawinnya 10 gram, disebut 50, sah-sah saja. Nah, di sini kita ambil nilai yang berbeda, sah 10 gram dengan 50 gram, kemudian berbeda antara tunai dan mutak, mudah-mudahan sama, kedua-duanya sah. Mengambil uang suami secara dasarnya tidak boleh. Tetapi apabila suami tidak membayar hak kepada istri, ini ada satu masalah dalam kitab fikih yang mungkin bisa kita ambil perbandingan. Seorang berutang kepada kita, dia tidak mau bayar. Dalam agama dibolehkan mengambil dari belakang. Kita lihat di mana dia letakkan baju, ada duit dalam kantong, dia berutang pada kita 50.000, dia ambil 50.000, mau dia lebih. Yang itu perbandingan utang. Itu mengikut menyung hasil bayi kita minta bayar, tidak mau bayar. Dia di mana dia simpan uang, di mana dia gantung bajunya, uang bisa ambil. Kembali kepada masalah kita, belanja kepada istri kan wajib, tapi dia tidak mau bayar. Istri boleh ambil kadar belanja per hari, jangan lebih. Punallah minta cerai ya. Hukum seorang perempuan ataupun istri minta cerai kepada suaminya haram. Enggak bisa main-main. Karena suami sudah membayar mas kawin untuk istri. Istri wajib menyerahkan diri kepada suami. Jadulnya yang ada hak istri fasah, tetapi fasah
ada ketentuan, ada syarat, dan tidak boleh langsung oleh istri, harus melalui hakim ataupun qadhi. Perempuan melapor karena suaminya tidak memberi nafkah, kemudian qadhi memanggil istri memeriksa benar, memanggil suami memeriksa benar dia tidak membayar nafkah, kemudian diucapkan kata-kata fasakh oleh qadhi. Sebagaimana suami langsung bisa mentalakkan istri apabila dia mau. Kalau istri tidak ada istilah talak, tapi fasakh, tidak boleh langsung. Kalau suami menceraikan istrinya boleh secara langsung, tapi istri memfasakh suami harus melalui qadhi. Baik, alhamdulillahnya kan tak puas kan. Mana jujur dari Rina. Ini yang masuk kembali urusan kawin lah bang. Ini menengah dia pakai perakaran. Hati macam ada tak boleh. Kadang tahu perakaran orang kawin. Anak muda yang baik. Saya dijanjikan akan membayar mas kawin sebesar 25 gram. Namun calon mertua meminta saya bayarkan setengah dari yang 25 gram, kemudian setengahnya lagi saya berikan berupa uang. Jadi menggunakan janji 25 manyam ada betul. 30 manyam juk bank. Ohnya 15 manyam juk pada janji waktu sebut 25 manyam. Mana memang kalau yang kamu terang. Ya, yang kamu naik. Jadi yang kedua yang sudah saya sortir ini, nah ini mungkin bisa mewakili kita semua masalah tanah wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu, bagaimana hukumnya tanah wakaf yang semula diwakafkan untuk balai atau musala, kemudian dialihfungsikan, dijual, kemudian uangnya dipergunakan untuk pembangunan masjid. Nah, yang masalah wakafnya kamangan tuju. Nah, kemudian yang berikutnya, tolong di admin di WA lagi ke saya yang sudah masuk. Baik. Untuk sementara dua dulu Abu, sambil menunggu admin mensortir pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kami persilakan. Terima kasih. Dalam akad nikah perjanjian mas kawin 25, kemudian wali meminta separuhnya dibayar dengan bentuk uang. Asal kesepakatan bersama antara suami dan wali sah-sah saja, tidak wajib dibayarkan sebagaimana yang diikrar dalam akad, yaitu emas 25 gram diadik kepada uang sebagiannya boleh. Kemudian tanah wakaf untuk musalla dijual, uangnya dipergunakan untuk membeli tanah ataupun membangun masjid. Yang namanya tanah wakaf ataupun rumah wakaf, toko wakaf, yang penting ada kalimat wakafnya, tidak boleh dijual. Itu hukum dasar. Karena agama kita, hukum-hukum yang di kitab fikih itu ada yang dasarnya, ada yang terjadi perubahan dari dasar dikarenakan 4 ataupun 5 masalah. Yang pertama darurah, yang kedua hajat, yang ketiga masyaqqah, yang keempat
Allah. Jadi tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh musalla sekarang, apakah di posisi darurat perlu kita jual, ataupun di sisi berhajat, ataupun di sisi ada masyaqqah, kesukaran, ataupun untuk apabila ada 4 perkara berubah hukum daripada haram menjual tanah wakaf kepada pemerintah. Di lapangan saya tidak sanggup menjelaskan, terserah kepada penanya mengkaji dan bermuafakah apakah kondisi tanah wakaf itu posisi darurat untuk dijual, hajat, masyaqqah, ataupun Allah. Demikian. Baik, sudah 5 pertanyaan yang saya wakilkan melalui pertanyaan yang masuk ke saya, dan ini juga sudah banyak yang masuk. Namun untuk karena kan kalau melalui saya kesannya monoton, jadi sekarang kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa penghormatan ya sekedar salam takzim, kemudian langsung ke pertanyaan. Jadi tidak bertele-tele ketika mau bertanya. Baik, untuk di sebelah kanan terlebih dahulu ada yang ingin mengajukan pertanyaan? 1. Kemudian sebelah kanan, tengah ada, sebelah kiri tidak ada. Ini apa mali-mali dulu? 2 ya, 3, 1, 2, 3 ya. Sebutkan nama dan langsung ke pertanyaannya. Kami silakan. Tolong dikasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazalullah. Salam takzim dari saya kepada guru kita bersama, Abu. Pertanyaan saya pada malam ini, Abu, bagaimana jika orang yang mengutip zakat namun tidak menyalurkan zakat tersebut, dan kemudian zakat tersebut digunakan untuk pembangunan, namun pembangunan itu untuk kepentingan orang banyak, apa hukumnya? Orang yang menggunakan zakat untuk kepentingan orang banyak tapi tidak menyalurkan kepada yang berhak. Terima kasih. Baik, lanjut yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu yang kamu muliakan, kandung Tuhan Maulana Rizki asli Biren, itu tinggal di Kebenjeruk. Ada satu pertanyaan Abu yang ingin kami tanyakan. Bagaimana hukumnya sholat Jumat di perkantoran? Karena kondisi di Jakarta, setiap gedung menyelenggarakan Jumatan masing-masing dengan lokasi gedung itu berdekat-dekatan. Dan jamaahnya memang melebihi 40 orang, tapi berasal dari banyak daerah, berasal dari mana-mana, bahkan mayoritasnya di luar Jakarta. Bagaimana solusi sholat Jumat seperti ini, Abu? Apakah pegawai-pegawai di kantor tersebut harus keluar mencari masjid-masjid di permukiman yang memang jaraknya mungkin agak berjalan karena berada di kawasan perkantoran? Demikian aku pertanyaan kami. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulil Samsuan. Salam takziman kepada guru tanya wawang ini. Nah, pertanyaan adalah mengenai di Kampung Leo, masalah sedekah atau sumbangan dari sumber tidak halal, khususnya dari dalam kutip di kampung dari TOKE kan. Mungkin dari pekerjaan itu kita banyak orang membenci pekerjaan itu,
Tapi kalau lagi ada acara keagamaan atau acara keramaian lainnya, mungkin sebagian orang mengajukan proposal ke orang tersebut. Pertanyaan saya adalah, bagaimana hukumnya sumbangan dari sumber-sumber tersebut untuk dikonsumsi untuk orang banyak? Maksud saya apa hukumnya? Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan 3 terlebih dahulu. Kami silakan kepada Bu. Terima kasih. Pengutipan zakat yang pertama, yang kutip harus benar-benar amil. Yang dikatakan amil zakat orang yang telah ditunjuki oleh pemerintah. Tidak boleh para orang tua kita di kampung bermusyawarah untuk menentukan siapa yang jadi amil. Kalau bukan SK daripada pemerintah, tidak sah jadi amil dan tidak ada hak untuk mengambil senef amil. Kemudian zakat yang sudah terkumpul tidak dibagikan kepada senef-senef yang mewujud, tetapi digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Tidak boleh, karena zakat ini tukhadu sadaqatun tukhadu min aqniyaihim wa turatu ala fuqaraihim. Sumbernya daripada orang kaya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dalam hadis tersebut disebut fuqara, yang maksudnya adalah asnafus samaniyah, senef yang 4 yang ada dalam kitab Al-Quran, ayat Taubat, ya 60 surat Taubat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi apabila terjadi tidak dibagi, yang bekerja itu berdosa. Kemudian dijual, zakat untuk digunakan uangnya di kepentingan masyarakat, membuat jembatan, membuat menasah dan sebagainya, semuanya tidak sah. Kalau tidak sah oleh yang mengerjakan sebagai amil, boleh diambil kembali kepada siapa yang dia jual, dan orang yang membeli tidak akan memiliki. Ini efek daripada tidak sah jualnya. Yang membeli tidak memiliki, yang menjual harus dikembalikan uang kepada yang membeli. Zakat tersebut diambil balik, dibagi kepada senef yang terdapat di kampung tersebut. Hukum salat Jumat di kantor. Salah satu syarat ini menurut kita Imam Syafi'i, karena kita orang bermadhab dan kebanyakan kita di Asia ini madhab Syafi'i, mustautin. Makna mustautin, penduduk yang istiqamah di satu desa yang tidak akan berpindah walaupun dalam keadaan apa saja yang perlu berpindah. Kemudian yang kerja di kantor yang didirikan Jumat di sana kan kebanyakannya orang di desa yang lain. Mustautinnya di desa yang lain, dia datang karena bekerja di kantor tersebut. Disyaratkan ahli Jumat 40 orang yang semuanya mustautin, orang yang berdana air di tempat tersebut.
Sedangkan kebanyakan pegawai di kantor tersebut punya desa masing-masing. Tidak sah. Kita pernah di MPU Aceh membuat makalah tentang masalah tersebut jumlah di kantor. Ada makalah yang makalah pokok, ada makalah yang pembanding. Oleh penulis di makalah pembanding, dia mengambil maslahah dan mafsadah sebagai alasan untuk mendirikan Jumat di kantor, dengan alasan apabila ASN pulang terlambat dia kembali. Itu kan menuduh yang tidak baik, sultan kepada orang lain. Coba kita atur berapa jam, pukul 12 sampai pukul 2, 2 jam dia pulang, makan, mandi, salat, balik lagi ke kantor. Dulu sebelum ada aturan salat di kantor kan bisa pegawai itu kembali ke kantor kembali. Kenapa sekarang nggak bisa? Padahal sekarang punya mobil, sekarang punya motor. Dulu sepeda, naikkannya duit. Kalau kemudian sedekah dari uang haram. Seseorang yang memiliki uang haram tidak sah dia miliki. Seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak tahu pemiliknya, waris yang terakhir adalah Baitul Mal. Wajib dikembalikan kepada Baitul Mal. Sekarang kita benci kepada orang yang memiliki harta haram, tapi di saat kita memuji Rasul, memulikan, bikin proposal kepada orang yang memiliki harta haram. Aduh, berani kan? Akai kapal saya kenal, kehamil mentunya. Kita harus istiqamah, yang mana yang uang haram tidak dimiliki, tidak sah disedekahkan. Ya. Baik, saya yakin dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab dengan tuntas. Saya butuh floor saja. Mau langsung atau saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk? Ada yang ingin bertanya? Di floor ya. Oke. Dari Cikupa, Bapak Fadli ya. Ya. Kemudian dari mana? Tim cabang Pasar Minggu sudah 2. Satu lagi dari Tengku Razak, Tengku Muhammad Razak dari Tanjung Priok. Baik, dari Cikupa dulu Pak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia guru kita bersama, nama saya Fadli Tahir dari salah seorang pengurus Masjid Aceh Darussalam Cikupa Jakarta. Izin Abu, kami di sana wilayah Tangerang Banten juga mempunyai Masjid Aceh dan alhamdulillah sudah mencapai 60%. Yang ini saya tanyakan, sesuai dengan perkembangan sekarang ini, kami di perantauan hampir dikatakan tidak mempunyai lahan untuk tanah kuburan. Dalam hal ini juga kami memang sangat merindukan kampung, tapi di saat kematian kita anggota masyarakat kita ada yang menginginkan membawa pulang ke kampung, tapi dengan tidak ada dana, dan kita sama-sama membantu, alhamdulillah bisa kita bawa pulang. Namun syarat pembawaan sana harus kita lakukan dengan syarat-syarat, tentunya dengan divisum atau salah satu dipotong itu masukkan. Yang ini kami tanyakan adalah bagaimana hukumnya dengan keadaan begitu kita bawa pulang ke Nagro. Demikian, mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut dari Pasar Minggu. Mungkin intinya Pak Fadli suntik formalin ya. Formalin. Ya, suntik formalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdardi dari tim cabang Pasar Minggu. Pertanyaan dari saya, hukum investasi online dan offline dalam ajaran agama Islam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Tengku Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penghormatan dan takzim kami kepada Abu dan Kiai Abdul Rahman Al-Bayani yang pernah kami dengarkan Abu di dalam media bahwa ada kalimat disebutkan hadis sallu alayya walau birriya. Cuma di sini kami ingin menanyakan, apakah ini benar hadis? Kalau memang hadis, siapa yang meriwayatkan dan referensi di dalam kitab mana? Yang kedua, Abu, ada Abu pernah kami dengarkan penyampaian Abu al-ma'idatu bahudan. Apakah ini hadis atau qaul ulama? Sekian saja. Mohon penjelasannya, Abu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pertanyaan yang penting. ya Bu. Pertanyaan yang tak penting. Oh, yang ketiga, yang terakhir ya. Jadi pernah kami dengarkan Abu pada penyampaian Abu di sebuah majelis al-ma'idatu bahudan. Hadis ataukah qaul ulama? Iya, terima kasih. Baik, kita cukupkan dulu dengan 3 orang yang bertanya. Ada 4 pertanyaan yang sudah tercatat. Kami silakan Abu. Terima kasih. Hukum memindahkan jenazah haram karena ditanya meninggal pada hijau dana, meninggal di tempat di mana diambil tanah waktu kita diproses jadi bayi, di mana tempat kita meninggal wajib dikuburkan di situ. Yang lagi hukum dasar timo lagi anak danau darurat. Karena mungkin tak kebumikan di tempat yang meninggal karena tidak ada tanah berkuburan. Yang ini kita orang rantau sudah wajib untuk dibawa pulang. Kemudian menyangkut dengan suntik formalin yang pada dong nampung pengawenannya berarti darurat kan memindahkan darurat. Kita tidak punya tanah untuk dibawa pulang kan belum bisa sampai 2 jam 3 jam 3 hari baru sampai. Lumayan musuh perlu kepada suntik formalin ada boleh karena jadi tumpah perkara bisa merupakan hukum. Investasi oleh menempuh itu investasi online. Jadi yang offline ada yang mengaku, yang offline-nya deposito. Saya ubah bank nanti ibu ngomong deposito ibu bank. Yang offline, ya kan itu offline ya. Kalau online, nya lagi saham, melalui kripto, saham, kemudian
kemudian reksadana. Jadi melalui HP mudah. Jadi kita tak perlu tak ubah pek, tak perlu nilai kertas bawahnya. Untuk kertasnya awak tadi dibayar kenanya ini saham atau reksadana kripto lena imagino. Maksudnya apa sih sebenarnya? Tak ubah pek tapi hanya nama pek berpol langit. Tapi pek tak perlu. Saya balik bertanya, ada terbuka peluang untuk penipuan? Lihat. Haram, tidak boleh. Sesuatu yang bisa terbuka peluang penipuan, transaksi tidak dibenarkan. Kemudian yang offline ke bawah lumnya. Kalau di bank, di beberapa macam menurut mengumpulkan betul. Yang namanya riba harus ada akad. Contoh, seseorang datang kepada kita minta utang 1 juta. Kita berjanji, karena uang ini saya gunakan untuk modal usaha. Saya beri untuk Anda 1 juta, 1 bulan bayarnya 1.200.000. Itu belum akad, perjanjian di luar akad. Apabila di saat akad dia tidak menyebutkan pengembalian yang 200, dia berkata ini uang saya utangkan untuk Anda sebanyak 1 juta rupiah. Titik. Hukumnya boleh. Pernah dengar? Tidak. Dengar lainnya, memang lain. Karena nyebakan hafalnya orang lain. Kan orang yang sering mendengar. Nyanban cara copeng bape, nyanban cara copeng baurung hubungan bape. Baiklah nak apa? Kenapa demikian? Karena hukum kita berhutang disunatkan membayar lebih. Yang empuk, misalnya mengutang lagi orang 1 juta rupiah disunatkan. Hukum Islam, hukum fikih disunatkan kita bayar lebih. Yang menyawarah itu, karena kita mau mandum, yang penting kita berhutang, kemudian lagi tak mau bayar, maka orang memperbungakan uangnya dalam akad. Karena di luar akad bukan akad, janji. Janji bisa ditepati, bisa tidak ditepati. Perbandingannya ini biasa kejadian di video, maaf ya, kalau ada orang video. Di sana saat tadi kakak mute pun menumpuk padi. Nah, mute Indonesia ada pun tumpuk padi. Ada tinggi di sana. Tinggi yang Tak padi. katanya si tinggi. Dia kan adik kakak. Gila-gila kan diinjak-injak pangkal tingginya, ujungnya bangun jatuh. Ada anak satu lagi, satu perempuan milik adik kakak ini. Dia berkata sambil menunggu padi, "Oh saya awalnya aku kawin 2. Yang begitu orang raya tidak jadi dengan katanya, kan tidak boleh, harus melalui nikah. Nah, itu sama dengan janji. Saya mau hutangkan Anda 1 juta, tapi bayarnya 1.200.000. Janjian. Tapangannya di mana orang raya berkahwin 2, nanti jadi 2 dari 2. Yang menanti betul sah perjanjian.
yang sah adalah akad. Apabila dalam akad disebutkan sesuai dengan perjanjian, ini uang saya utangkan kepada Anda 1 juta, sebulan tempo bayarnya 1.200.000, saya terima, itu riba. Tapi apabila dalam akad tidak disebutkan bayar lebih, hanya ini uang saya utangkan untuk Anda 1 juta, sebulan tempo dibayar, tidak jadi riba. Walaupun kejadian tetap dibayar 1.200.000. Karena berhukum dah. Kita kalau belum kan, tapi mana gahal macam riba lagi, bukan riba lagi, tapi seumpama riba sama-sama ada keuntungan 200.000, tapi jalurnya boleh, ada jalur boleh, ada jalur tidak boleh. Kemudian ini ada pertanyaan, sallu alayya walau ria. Ini apakah hadis atau bukan? Saya biasanya tidak mendalami hadis. Asal para ulama sudah menulis dan di situ dikatakan hadis, ya sudah. Karena seleksi, karena itu hanya memperdalam hadis. Hadis saya lengkap. Asal ulama tulis dalam kitab yang katakan ini hadis, ya hadis. Impum hana runyak perdalam nyongengke hana berita. Satu anaya walau birria nyenturah nampung dengar. Satu anaya walau birria bersalawat olehmu kepadaku walaupun dengan ria. Ria itu apa sebenarnya? Kasar dengan ibadat kepada selain Allah, karena itu kendro-kendro. Ini ada yang salah tafsir. Satu alaya walau biria, kopipa, grup-grup, cen-cen macam lawan ternyata maksud. Ria artinya kita kasat salawat itu untuk dipandang oleh orang kepada kita. Bagus dia, rajin berselawat. Yang hanggi beliau di Nabi. Baik dengan gara-gara orang lain menilai kita, ya kita berhenti tidak berselawat. Hanya bahkan karena selawat itu ada 2 tujuan. Yang pertama kita meminta rahmat kepada Allah, kepada Nabi. Nya nak ada ria pun tetapnya cuma kegiatannya karenanya ibadat monyo ria anafah. Yang juga umum karena diajak tunggu bijak arabah kalimat walau birraya kenaria araya dah pernah ada nunggu serat, walaupun sampai serat tetap bersalawat. Saya rasa tidak perlu dirubah. Birria sah-sah saja, yang pengertiannya sebagaimana yang saya terangkan. Hanafalah menyoria tidak dapat faham, tapi yang kita doakan meminta rahmat daripada Allah kepada Nabi tetap disampaikan oleh Allah. Maka Nabi memerintahkan kita untuk terus berselawat kepadanya walaupun kita kasar kepada selain Allah. Diuji orang misalnya kita banyak berselawat, dilanjutkan. Kemudian al-Ma'idah itu babut tak. Ma'idah itu pintu segala penyakit. Itu pun saya tidak bisa menjawab hadis ataupun bukan. Yang penting itu menyenang kita. Anda tinggal itu menang hati, anda menyenang hati. Pengertiannya sumber penyakit dari perut. Yang ada dokter pun diakui. Kitanya ada kesalahan mempergunakan makanan. Sebenarnya makanan dibutuhkan oleh badan, bukan kalori, gizi. Tetapi ada peraturan yang dalam ilmu tasawuf
Diperintahkan kita saat makan, makan di saat kita lapar, tapi berhenti sebelum kenyang. Yang kedua yang utama. Wajibku ada itu kita sanggup beramal, lapar makan, tetapi berhenti sebelum kenyang ini tidak ada yang mau. Maka hina nilai saat makanan melewati batas, perut kita 18 bengkak. Kalau sempat diurawai Nabi, bedanya yang maklum nyongkan hanya nyoba 18 jengkal, 6 jengkal untuk makanan, 6 jengkal untuk minuman, 6 jengkal untuk pernapasan. Lewat kita makan, tidak sanggup bernapas lagi, injak. Jadi benar Al-Maidah babut tak sumber penyakit dari perut. Kemudian naujudi al-ihtimam khairun minal berpantang lebih baik daripada berobat. Kalau tanya tapi pokok aja berat tapi hitam baru-baru yang saja rumah sakit dengan hadapi pun ke ihtimam berpantang daripada apa yang jadi sumber penyakit lebih baik daripada kita biarkan kita sampai sakit baru kita berobat. Demikian. Baik, semua sudah terjawab. Kemudian izin saya baca dulu karena sudah cukup banyak yang masuk. Yang pertama, izin bertanya Abu, saya M. Kosim dari Bogor. Bagaimana hukumnya bertayamum dalam pesawat yang sekarang ini sudah menjadi kebiasaan jamaah umrah? Sering melakukannya dengan dasar didapat dari manastiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum tayamum di dalam pesawat? Kita terbang. Dan bagaimana sholat yang dilakukan di dalam pesawat? Apakah harus diulang kembali? Jadi pertama, Abu mungkin tentang tayamum di dalam pesawat, kemudian melakukan sholat di dalam pesawat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar sholat bisa lebih khusyuk? Mohon bimbingannya. Ya, boleh. Kemudian bagaimana hukumnya jual produk KW? Contoh kain sarung wadimor, terus kita jiplak dan kita jual sarung dengan versi KW. Nah, jadi ini ada 4 pertanyaan yang sudah saya bacakan. Mohon untuk ini dulu 4 dulu ya, 4 dulu Abu. Jadi yang pertama tadi tayamum dalam pesawat, kemudian sholat dalam pesawat apakah perlu diulang, kemudian bagaimana sholat kita supaya lebih khusyuk, dan yang terakhirnya menjual produk, memproduksi, menjiplak duplikat. Jadi terpegang produk palsu, ternyata terpegang harga asli. Bagi bank hukum yang untuk sementara ada yang kamu silakan. Terima kasih. Dalam kitab fikih, alat yang kita pergunakan untuk tayamum adalah tanah yang berdebu, sa'idan thayyibah, fatayammamu sa'idan thayyibah. Maka gunakan untuk bertayamum tanah yang berdebu, beda tanah cat. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan kita, apakah dalam pesawat itu ada tanah? Ini itu kitanya pura yang ketiga payah apa? Miahan tablet itu. Jadi saya sudah pernah mengatakan orang berumrah, orang berhaji kadang-kadang bukan umrah dan hajinya tidak sah, tapi sholat pun tidak sah. Ada pernah kejadian, apa ada terjadi ataupun tidak? Karena kan ada yang masyhur di kalangan orang berumrah atau berhaji salat arba'in. Ada jamaah yang tutor waktu manasik
komentarnya ke salat arba'in saja kita di Madinah sudah salat arba'in, dia tidak pernah salat 5 waktu lagi. Setiap salat dia salat arba'in. Dia membayar arba'in beragaan. Lehu bi menani atau bi menani. Anak main dulu di salat arba'in. Komentar tutor waktu mana sih? Itu satu kesalahan, karena yang namanya orang awam, orang yang tidak pernah belajar agama, saat dia menerangkan, tutor menerangkan, kadang-kadang salah tangkap. Kemudian sekarang dalam pesawat kan ada layar monitor. Di setiap belakang kursi itu ada layar monitor. Kebanyakan jamaah saya lihat di situ dia bertayamum, letakkan tangan ke muka, letakkan tangan ke tangan, tak sampai ke lengan, di pergelangan saja. Itu pun suatu kejadian yang di luar ajaran dalam kitab fikih. Di kesimpulan, tayamum di kursi pesawat tidak sah, tidak ada debu di situ. Karena setiap pesawat berhenti parkir, kan ada orang yang membersihkan dengan pengisap vakum. Mana ada debu? Ada orang yang menuju saat tutor menyampaikan manasik. Kalau engkau mengatakan boleh tayamum di kursi pesawat, tayamum sama rungke belakang. Karena saya dijadikan daripada tanah, itu lebih pantas daripada kursi pesawat. Itu untuk melucu aja. Kemudian jika sudah terjadi tayamum di bangku pesawat, kemudian salat, ini salatnya tidak sah. Perlu salat di bangku lain kalau tidak ada ayat. Kemudian menurut saya lagi, saya tetap tidak sama dengan orang lain. Ada satu cara salat fakir ahure. Kita di pesawat tidak ada air, tidak ada tanah. Dalam kitab fikih ada satu kejadian seorang diikat di pokok kayu. Tiba waktu salat, di sana air tidak ada, tanah pun tidak ada. Salat untuk hormat waktu. Jadi kita dalam pesawat jangan pikirkan tanah, jangan pikirkan air. Biasanya ada azan dalam pesawat, langsung kalau kita berangkat ya arah kita mungkin tidak searah juga dengan kita. Kalau pulang kan membelakangkan kiblat, ya salah saja sambil membungkuk isyarat untuk rukuk dan sujud, tapi tetap wajib diqadha di saat normal. Cara supaya kita khusyuk tadabbur makna bacaan yang ditulis dalam kitab fikih. Cara supaya kita khusyuk mengingat makna apa yang kita baca. Kita baca Fatihah ingat makna Fatihah, kita baca tasbih ingat makna tasbih. Sarung kawi penipuan juga kan, produk orang lain kita sulapkan, kita katakan kepada pembeli produk kita, penipuan, jelas haram. Baik, kita sepakati dulu acara kita sampai jam 23. Jadi namun kalau seandainya antusias kita, mungkin kita ambil beberapa menit sekiranya memang kita butuhkan.
Tapi minimal kita sepakati dulu di 23 karena mengingat kondisi Abu yang kurang sehat. Namun sesi berikutnya saya kembalikan lagi ke Fur. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, dari mana? Dari Ciputat satu, kemudian oh ya Bang Akhir, kemudian satu lagi untuk baik dari Jamaah Condet ya. Baik, ini mungkin mic-nya di sini. Langsung dulu Bang Akhir yang pertama supaya nanti gampang mic-nya diangkat ke Bapak. Baik, silakan Bang Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang kamu muliakan, para ulama yang kamu cintai. Mungkin pertanyaan aku lagi seandainya kurang dikenal, inilah yang harus kita tanyakan. Suka tidak suka, ini perlu kita dengar. Abu yang kami muliakan, hari ini kita tahu sebentar lagi akan perang saudara. Masyarakat Aceh pedoman hidup, pandangan hidup adalah ulama adalah lampu penerang bagi masyarakat Aceh. Tidak ada pilihan lain, apapun persoalan, apapun yang terjadi, kami sebagai masyarakat akan bertanya kepada ulama. Ulama lah harapan kami di masa depan. Hari ini mohon maaf harus saya tanyakan supaya saya tidak simpang siur di tengah jalan. Hari ini ulama yang satu mengatakan begini, ulama yang satu bagus ini. Hari ini ada partai ulama, dua atau beberapa partai yang ulama ini ikut partai adalah partai yang bagus, ulama itu partai yang bagus. Saya menanyakan kepada Abu, ulama yang mana menurut Abu yang harus kami ikuti? Apakah ulama yang dalam partai atau ulama yang tidak dalam partai? Mohon arahan agar kami tidak sesat di tengah jalan. Itu yang pertama. Kalau boleh saya tanya satu lagi, kalau nggak boleh apa? Boleh. Satu lagi untuk penyemangat, tadi sudah ada khusus bagi kami di perantauan. Kami berusaha di bidang jasa. Apa yang kami kerjakan sudah ada kesepakatan antara konsumen dengan kami dalam menangani perkara dan kasus khusus mengenai jasa. Apakah imbalan yang kami terima daripada jasa tersebut dikatakan haram atau halal? Padahal sudah ada kesepakatan, misalnya ini kalau bisa kami selesaikan harganya 2.000. Namun kita tidak menghabiskan uang 2.000, habis 1.000 perkara sudah selesai, kami masih sisa 1.000. Apakah itu haram atau halal yang kami terima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nanti dari Condet, biar sekalian mic-nya nanti sampai ke Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata saat berdoa kepada Boleh Tanjung Tungku Abu Mudi. Pertanyaan berdoa nyo masalah rumah tangga Abu balik Pak Unolong. Jadi tanyo di dalam berumah tangga pasti terjadi perceraian, baik dengan talak atau pasang atau sabuk biwana selalu dulu. Jadi pertanyaan luar Abu dibantu pembagian harta wonogini miokun ino Jakarta, harta miokun tanyo gaje. Jadi dibantu pembagian harta miokanyo kejadian yang heboh tanyo Abu. Onak kemandang kedudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, lanjut yang tentang harta bersama Wonogini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sudan yang saya hormati Ibu, ada sedikit pertanyaan. Sering kita pernah kami mengalami dalam satu majelis yaitu Peringatan Maulid. Ini juga kejadian dalam masjid.
Itu pernah saya lihat ada sebagian ulama mengatakan tidak, dan sebagian boleh. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita cukupkan dulu sementara 3. Kami persilakan Abu. Terima kasih. Menjelang pemilu ataupun pilkada, ulama bagi kita masyarakat umum adalah lampu penerang yang ditanyakan yang mana kita ikut, apakah ulama yang berpolitik ataupun ulama yang saling tidak berpolitik. Saya menjawab dua-duanya, karena berpolitik itu dalam agama tidak dilarang. Rasulullah sendiri tokoh politik, sosial, politik, budaya, politik, sosial, budaya ada pada Rasulullah. Cuma gara-gara ada politik yang kotor, mujizatlah dengku yang politik. Jadi kan karena ulamanya, karena politiknya kotor. Contoh di Biren kami ada cetusan kota santri dan ada tandingannya, bukan kota santri tapi kota 100.000. Dibagi uang sangat pilkada 100.000 per orang, yang menang. Yang tadi. Karena yang namanya ulama dia punya ilmu, dia sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian di antara para ulama ada yang ingin bergabung dengan partai politik, bahkan pendiri seperti saya. Saya ini pendiri PAS Aceh. Apa mau ikut saya? Terserah. Saya tidak memaksa. Cuma diperhatikan aliran partai yang saya bawa kemana. Keinginan pada mana? Kan karena ulamanya, karena partainya kemana arah, di situ kita mengikuti. Ada pula ulama yang bukan partainya sendiri, tetapi dia numpang di partai yang lain, diperhalakan oleh orang yang punya partainya yang itu terjadi. Karena minta pengaruh, maka dengku di kamu dengku kan kamu pun dengku apa? Oh, kayak maka hijau pennya nak hidrolik. Yang bikin lon jamun almarhumah pun keperintah lon jauh dah. Gubernur cara minta peng, sampai terpengaruh dengan orang yang punya peng. Apakah dia dari pemerintahan ataupun orang kaya? Kai longguhun, ilon motor longgogero, ada itu. Masa ada ini naya jauh inovasi apanya. Kalau lagi ada lawa ada titik. Lundia wajib hanaru pemerintah. Lumbaga rumah hanaru pemerintah. Jadinya mana supaya kita nyampe terikat. Menyangka nampeng lain, kita terikat hati dengan orang IP dan pegang hukum betul. Itu mana? Hukum lagi dia kalau kita yang kenal memperlebar kenal baik dapat kita. Yang komitmen dulu. Itu orang terikat tersebut. Cuma bahkan dalam pegang partai, karena mungkin orang yang ingin bergabung dengan partai yang betul, maka kamu betul dan cita-cita kamu partainya juga. Cuma terjadi penyelewengan karena partainya tidak mungkin dirol. Orang gerak terjadi penyelewengan yang orang yang salah, bukan partai yang salah. Imbalan jasa menyedaran kita visi itu ujrah ongkos kerja. Selama kita bekerja di jalur yang benar, ongkosnya tetap
halal, walaupun kerjanya cepat selesai, uangnya dikasih masih ketinggalan, nggak ada masalah. Kan hanya gaya papih pengen, papihku papih pengen, cuma ditargetkan sekian kerja, sekian ongkosnya. Kita bisa bekerja dengan menghabiskan sepertiga daripada ongkosnya, terserah menurut kesanggupan kita. Cerai harta gunung ini, saya tidak bisa menjawab karena harta gunung ini itu MA-nya Majelis Adat Aceh, tidak ada dalam kitab fikih. Namun harga-harganya anak kita cuma ulama awal kekadang orang Inang lebut yang bekerja yang hanya diperintah dalam agama. Contoh menyusui kepada anaknya sendiri, agama tidak memerintahkan kepada sang ibu untuk menyusui anaknya, wajib tidak ada. Boleh setelah melahirkan dia panggil suami, anak sudah aku lahirkan, silakan cari orang yang menyusui. Berpikir, maka ulama dulu walaupun istri itu tidak mencari nafkah, tidak ikut suami pada mencari nafkah, berkat dan sebagainya, dia tinggal di rumah bekerja selain yang wajib, yang tidak wajib dikerjakan, dibagilah harta yang diminta di suami untuk istri setengah biasanya. Kemudian sang istri mendapat warisan lagi 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak 1/4. Yang menyonyo, tapi kan bilang dong yang menyonyo lagi nya. Nah, dengar jawabannya penyebab orang ini ulama kita di Aceh, bahkan bukan hanya di Aceh, ada. Beliau memikirkan bagaimana balasan kepada istri yang mengerjakan pekerjaan yang tidak wajib dikerjakan. Walaupun yang mencari harta itu seorang diri suami, dibagikan setengah kepada istri, selain itu dia mendapat warisan pada yang setengah lagi bersama anak-anaknya kalau ada anak, 1/4. Kalau tidak ada anak 1/4. Jadi karena itu bukan hukum fikih, bukan hukum syara. Apabila ada kesepakatan antara anak-anak tidak diberikan harta gonong ini kepada ibunya, boleh. Cuma ibu mendapat faraid saja 1/8. Kalau ada anak, tidak ada anak 1/4. Kesepakatan boleh, karena bukan hukum syara. Tetapi ingat, kalau hukum syara tidak boleh kita ambil kesepakatan yang berlawanan dengan hukum syara. Ini bukan hukum syara, hukum adat. Selawat pakai alat musik. Alat musik ada 2 macam. Ada yang haram, ada yang tidak haram. Secara umum yang haram suling. Suling apa seruling? Seruling. Sama juga. Gitar. Gendang. Gendang yang mukulnya 12 tangan. Yang dibolehkan hadrah, rebana yang memukulnya 11 tangan saja, enggak 12 tangan. Itu boleh. Tapi bersalawat dengan diiringi alat musik yang boleh, ya boleh, tidak ada masalah. Cuma ada masalah sedikit. Sekarang sudah campur, bukan yang dibolehkan. Umpamanya ada keyboard, campur dalam hadrah ada keyboard.
Ada satu lagi yang panjang, apa namanya? Darbuka. Darbuka itu kalau di Aceh masih tidak disetujui oleh para ulama. Tapi kalau di sini tidak saya. Tapi anak-anak yang dari pesantren di sini ada yang pulang bawa pulang terbuka. Katanya di sini boleh. Jadi yang sudah ittifaq alat-alat untuk hadrah itu bisa dipakai untuk mengiringi selawat Nabi. Demikian. Baik, untuk sementara karena mengingat waktu sudah semakin mendekati pukul 23, saya bacakan dulu 2 atau 3 pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernazar kepada Allah, bila pekerjaan saya selesai atau sukses, maka saya berangkatkan 50 orang umrah ke tanah suci. Dalam perjalanan, rezeki yang saya dapat hanya 50%, setengahnya. Pertanyaan, dari yang saya peroleh setengah 50% itu, apakah saya bisa memberangkatkan 25 orang yang lebih dulu? Jadi hanya duduk target begitu. Ya, kan? Kemudian yang kedua, yang menyangkut pernikahan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang mulia, pertanyaan saya adalah, bagaimana hukumnya seseorang punya anak angkat? Anak angkat tersebut masih anak dari saudara kandung laki-laki orang tersebut yang berbeda dan umum. Anak itu pun dicocoknya dengan angkat. Pada saat anak perempuan tersebut dinikahkan oleh bapak kandung anak perempuan tersebut di tempat yang tidak diketahui oleh orang banyak, menikah oleh ayah. Akan tetapi ayah angkat tersebut apa itu menikahkan kembali sekaligus resepsi atau di depan orang banyak. Tapi pada ijab dan kabul dinikahkan oleh ayah angkat tersebut dengan menyebut anak kandungnya, bukan bapak kandungnya sendiri yang menikahkan. Yang sang nampak dah. Kenapa? Tak biasa ya. Dari hamba Allah. Mudah-mudahan. Yang 20 sementara nilai 20 hendam itu minyak takaran kembali kamu persilakan kepadamu. Terima kasih. Ini satu peringatan kepada Anda yang ingin bernazar. Bernazarlah yang mudah untuk ditunaikan. Kalau dalam bahasa Aceh, orang hanyut tahu. Mula-mula dia bernazar akan beri seekor lembu. Lama-kelamaan dia mendekat ke pantai, mulai nampak Pak Harun rumahnya cemara, ya, pohon cemara, ujungnya dikurangi dari seekor lembu ke kambing, kebetulan tahu. Dekat lagi ke pantai sudah nampak orang berjalan di pantai, dikurangi lagi seekor ayam. Mendekat lagi ke pantai, dikurangi lagi satu butir telur. Nyampe modelnya begini yang kawin. Maka insya mulai nazar dengan yang mudah dibayangkan. Salat sunat keluarga, sangat capek. Pengnya itu kita punya namanya peng dibingang-bingang, peng damang dibingang-bingangnya dalam doa bahasa Indonesia. Maaf, bahasa Indonesia peng dibingang-bingang, peng damang dibingang-bingang. Peng itu, peng harta itu dalam kawin. Puasanya puasa tapi dekahnya pula. Ramadan kadang-kadang bisa tinggal, ya. Ini
50 orang bawa umrah kali 30 juta, paling murah sekarang 27 juta, tinggalnya jauh. Yang lucu kan orang kita cari travel yang murah, di sana ditempatkan di tempat yang jauh 3 km. Merau-rau ni lah, karu. Cobalah bayar yang 35 di Safwah ditempatkan. Malas ke Masjid Haram, bisa lihat Masjid Haram di lantai 3, lantai 11. Tapi betemayanginan saya mau pelajari mazhab apa yang mengadakan salat di kamar, ikut ke Masjid Haram. Mikrofon datang, nah mikrofon, speaker ada di kamar. Kalau nggak ada pun bisa kedengaran. Tetapi siapa ada yang diberangkatkan umrah, jangan terus salat di kamar untuk ikut imam yang ada di Masjid Haram, karena salat dalam mazhab Syafi'i harus ada jalan tembus di depan. Ini kan pintu kamar di belakang, kemudian terduduk. Saya sedang mempelajari mazhab apa, apakah di luar mazhab yang empat ataupun ada pendapat dalam mazhab yang empat. Anak angkat itu terjadi masa jahiliyah. Setelah datang agama Islam, dibasmikan anak angkat. Ada pun tabani dalam kitab fikih. Kebiasaan masa jahiliyah, orang yang tidak punya anak memungut anak orang yang lain, dijadikan sebagai anak angkat, terus dapat pusaka, dan kalau perempuan jadi wali di sini yang salah. Adapun kita ambil anak orang lain, apalagi anak saudara, untuk kita pelihara, tapi wali ayahnya sendiri, dan pusaka tidak bisa diberikan atas nama pusaka. Hibah boleh. Yang lucu, apa yang telah dibasmikan oleh Islam dulu sekarang dihidupkan kembali. Saya tidak mengerti juga peraturan pemerintah. Saya dengar anak angkat boleh mendapat pusaka dan boleh menjadi wali. Di sini ditanyakan, setelah anak tersebut dinikahkan oleh ayah kandungnya, dinikahkan kembali oleh ayah angkatnya. Saya yang belum jelas, apakah dengan calon suami yang masih sama? Gimana maksudnya? Ayah kandung menikahkan dia dengan seorang laki-laki, kemudian ayah angkatnya menikahkan lagi dengan orang tersebut, menyanyi oleh lainnya. Yang kedua tidak sah. Yang sah yang pertama. Yang susah laki-laki lain yang dinikahkan oleh ayah kandungnya laki lain, ayah angkatnya laki lain, yang boleh berhubungan. Yang pertama yang sah, karena itu ayah kandungnya dan walinya. Sedangkan ayah angkat tidak ada hubungan tentang wali dan pusaka. Dia mau melihara terserahlah, tetapi harta kalau dihibahkan boleh, bahkan lebih banyak daripada batas pusaka. Kalau pusaka dia mendapat 1/2, ini lebih banyak lagi boleh, karena hibah itu tidak ada batas. Demikian. Baik, kamu mungkin tadi satu ketika yang nazarnya, ada rajin-rajinnya. Jadi saya namanya berat kandung yang pergi anak tolong, puji 25 ingatnya. Oh ya. Ada 5 muka. Ya. Memberangkatkan 25 boleh, tapi yang 25 tetap jadi utang. Tidak boleh dibatalkan.
Yang namanya nazar tidak boleh dibatalkan. Makanya saya peringatkan tadi, bernazarlah yang mudah untuk dibayar. Salat sudah 2 rakaat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah. Ini mengingat waktu jam 11 kurang 5 atau 10 menit nanti. Oh ya, sabut dirode, bukan dirode. Ini karena kedua tuh boleh nanti. Bukan. Dari 4 satu lagi kasihannya biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan dukungan kepada Abu Mudi. Jadi ada dukungan Abu Bakar. Jadi kawan ini akan dikatakan perkataan masalahnya kemudian masjid puasa angkat masjid pun terjadi hansa ataupun macam salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ibu saja. Satu tempat yang sudah diwakafkan untuk satu jihad, yang naik dalam maju. Jadi pertanyaan kan musyawarah. Ini wakaf kepada sesuatu kemaslahatan rumah pula. Apa saja tidak boleh dirubah. Yang sudah diwakafkan untuk musyawarah, walau dalam pandangan kita naikkan tingkatan musyawarah jadi masjid, itu logika. Sedangkan hukum agama tidak pakai logika. Hukum Allah bagi kita apa yang dinas dalam Al-Quran, hadis dan kitab para ulama. Hanya pakai logika yang pegang kata baik tingkatan musalla jadi masjid akan hancur. Hana bakal hancur ya hancur. Baik wakaf bukan ke musalla. Kata lanjut wakaf musalla tetap musalla. Masjid kita adalah yang pegang. Bahkan yang kita fikir kitanya yang karenanya perlu terubah hukum Allah. Sedangkan solusi misalnya musalla itu kita golongkan ke dalam bangunan masjid, boleh. Tetapi badung kali badungnya bukan masjid, harus pakai lantai yang beda dan tulis ini bukan masjid, supaya orang tidak beriktikaf dan berbuat sangat berhalangan boleh duduk. Yang kata belum musalla umum dalam masjid. Tetapi lebih baik apabila tanah untuk dibangunkan masjid memadai, ada di luar musalla tetap pada tempatnya. Dan hukum musalla tidak boleh iktikaf dan boleh ururing kita mengikut pengajian. Kalau lebih mudah. Dan mengingat juga sesuatu yang sudah diwakaf untuk satu kemaslahatan tidak boleh dirubah walaupun untuk masjid. Kan kampung. Tapi kan betul-betul wakaf. Karena waktu perintah baru dengan karaku ada diwakaf untuk musalla, katanya tidak. Yang ada kumpul-kumpul luar beli dana bikin tempat salat. Tidak ada yang mewakafkannya, bebas benar. Yang pulau hadir, masjid hadirnya yang masalah yang menjauh pasti tempat tersebut diwakafkan untuk musalla, tidak boleh dirubah walaupun untuk masjid. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, cukup banyak ilmu yang sudah bisa kita dapatkan